Makanya hipertensi terkenal sebagai silent killer, pembunuh tiba-tiba. Kenapa? Orang-orang yang tidak tahu darah tinggi sebanyak 2/3 ini nanti akan datang ke rumah sakit dengan komplikasi. Nah, bagaimana sih dok cara untuk kita itu mengetahui kalau memang kita itu menderita atau memiliki hipertensi? Saya punya enggak faktor resiko darah tinggi? Contoh, orang tua saya darah tinggi. Badan saya terlalu gemuk. Body mass index saya di atas 23. Sebenarnya yang merusak ginjal, merusak otak, mata, jantung itu bukan obat, tapi tensi yang tinggi. Tensi tinggi itu pembuluh darah di ginjalnya kayak digedor-gedor dengan tekanan yang sangat tinggi. Disomprot dengan tekanan tinggi, akhirnya pembuluh darahnya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Halo Kusma. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat dan juga semangat ya. Oke, seperti biasa, hari ini saya pasti nanti akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, akan menjelaskan tentang masalah yang selalu terjadi di masyarakat, tentunya tentang masalah kesehatan. Nah, dan ini juga dalam rangka memperingati Hari Hipertensi. Nah, pasti sudah tahu ya kalau saya sudah mengatakan hari apa ini, pasti temanya juga sudah tahu kalau temanya adalah hipertensi. Baiklah, nggak perlu berlama-lama, di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Baiklah, mari kita sambut Dr. Matswito, spesialis penyakit dalam Vinasim. Oke, halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sejahtera, semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak mengganggu jadwalnya dokter ya. Insya Allah. Amin. Oke dokter, ini tadi kan kita sudah menyinggung nih tentang hipertensi. Nah, mungkin ini juga sebagai hari peringatan tentang hipertensi juga hari ini. Nah, sebelumnya dokter, apa sih dokter yang dimaksud dengan hipertensi dan apa sih penyebab dari hipertensi itu sendiri? Ya, terima kasih. Adapun tema Hari Hipertensi Sedunia tahun ini adalah mengukur tekanan darah secara akurat, mengendalikannya, dan bisa hidup lebih lama dengan hipertensi tanpa komplikasi. Ya. Adapun yang dikatakan hipertensi adalah tekanan darah 140/90 atau lebih. Ya. Adapun prevalensi atau angka kejadian hipertensi di Indonesia itu cukup tinggi. Riskesdas 2012 itu angka hipertensi sekitar 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari sekian puluh juta penduduk yang darah tinggi, itu yang tahu dirinya darah tinggi hanya 1/3. 2/3-nya tidak tahu. Tidak tahu hipertensi. Makanya hipertensi terkenal sebagai silent killer, pembunuh tiba-tiba. Kenapa? Orang-orang yang tidak tahu darah tinggi sebanyak 2/3 ini nanti akan datang ke rumah sakit dengan komplikasi. Bisa karena stroke, bisa karena serangan jantung, bisa karena kebutaan, bisa karena gagal ginjal yang harus memerlukan cuci darah seumur hidup, atau bisa karena pecahnya pembuluh darah aorta. Paling sering adalah aorta abdominalis. Dan agak miris juga, dari 1/3 yang tahu darah tinggi, itu yang minum obat tiap hari cuma 0,7%. Jadi 1/3 hanya 0,7%. Ya. Dan ternyata riskesdas terakhir 2023 ini jumlah angka hipertensi tambah banyak. Dari kalau 2012 itu 25%, sekarang 35% orang Indonesia darah tinggi. Jadi cukup banyak ya. Jadi PR kita cukup banyak. Adapun kalau kita ngomong tentang penyebab darah tinggi, itu pada dasarnya dipilah menjadi 2. Pertama adalah faktor yang tidak bisa dikoreksi, given. Terkenal adalah satu genetik. Misalnya kalau orang tua kita darah tinggi, maka anak-anaknya akan risiko punya darah tinggi. Kalau seperti itu kita ya harus menyadari dan menerima bagaimana kita bisa hidup dengan darah tinggi dan selalu mengontrol tensinya di bawah 130/80, baik dengan diet, dengan olahraga, minum obat teratur, sehingga terjamin tensi itu tidak merusak organ-organ vital kita.
Faktor yang kedua adalah usia. Oke. Jadi semakin tua usia seseorang, itu pembuluh darahnya semakin kaku. Oh. Dari apa? Dari pola makan kita, pola aktivitas kita, pola makan yang banyak processing food, lemak jenuh, lemak trans itu bikin pembuluh darahnya kaku dan mengeras. Dan kalau ada orang tua darah tinggi itu wajar, bukan saya salah apa, dosa apa dulu kok darah tinggi. Enggak, ya karena sudah waktunya darah tinggi. Darah tinggi. Faktor yang ketiga adalah jenis kelamin. Jadi biasanya pria itu lebih banyak darah tinggi daripada perempuan. Itu kalau sebelum menopause. Kalau sudah menopause, perempuan juga akan risiko mengalami peningkatan darah tinggi. Tentunya tiga ini tidak bisa dikoreksi. Kita nggak bisa menolak menjadi keturunan seorang darah tinggi. Kalau usia tua nggak mungkin dimudahkan. Jenis kelamin laki-laki nggak bisa dijadikan perempuan. Nggak bisa. Adapun faktor yang bisa dikoreksi yang menjadi obat darah ternyata sangat banyak. Pertama adalah obesitas. Dan sekarang angka overweight obesitas di Indonesia itu semakin banyak. Ya, jadi kalau kita obes, kita risiko hipertensi. Maka kalau kita bisa memodifikasi gaya hidup kita sehingga obesnya menjadi normal weight, ada kemungkinan tensi kita akan menjadi normal. Faktor kedua adalah gaya hidup sedentary, kurang gerak. Jadi rata-rata orang Indonesia itu hanya menggunakan kakinya melangkah 3.200 langkah step setiap hari. Padahal dikatakan cukup gerak itu kalau antara 8.000 sampai 10.000 langkah tiap hari. Nah, maka kalau kita punya darah tinggi, di keluarga kita tidak ada keturunan darah tinggi, ya kita harus menjaga berat badan kita menjadi orang yang aktif, memaksa kita untuk disiplin, continue, selalu bergerak. Orang Jawa dulu namanya ngelitis ya. Ngelitis ya. Kalau sekarang terkenalnya mager kadang-kadang. Mager, gelimbang-gelimbung, makanan datang dipesan lewat HP. Iya. Baik, penyakit yang kedua adalah merokok. Kemudian alkohol. Berikutnya adalah stres. Hidup kita itu sekarang penuh dengan stres. Mulai anak-anak kecil itu kalau sekolah PR-nya banyak itu terlatih untuk stres. Bukan berarti stres bikin darah tinggi, tapi stres beberapa faktor yang lain itu mendukung seorang untuk ikut menjadi darah tinggi. Artinya kalau ada orang misalnya tensinya hipertensi derajat 1, tensinya 150/95 misalnya. Di keluarganya tidak ada yang darah tinggi. Kalau kita menurunkan berat badan, olahraga teratur, bisa merelaksasi diri, tidur cukup, tidak stres, tidak merokok, tidak minum alkohol, kurangi konsumsi garam, ada kemungkinan tensinya normal tanpa obat. Jadi yang lebih penting sebenarnya mengenali ini, Mas Bagil, kondisi pre-hipertensi. Kalau di diabetes kita mengenal pre-diabetes, di darah tinggi kita mengenal pre-hipertensi. Kalau tensi tadi darah tinggi itu 140/90. Sementara tensi normal di bawah 120/80. Nah, kalau tensinya antara 120/80 sampai 139/89, maka namanya pre-hipertensi. Kalau kita tahu, loh, saya kok pre-hipertensi ya, segera hidupnya dirubah. Dietnya dirubah, ASI-nya dikurangi, aktivitas fisiknya ditambah, tidurnya cukup, melakukan upaya-upaya tidak mendukung stres atau releasing stres, maka insya Allah yang berhipertensi tidak bergeser menjadi hipertensi. Atau yang sudah hipertensi, kalau melakukan upaya yang modifikasi faktor risiko tadi, tensinya bisa turun, jadi jumlah obatnya atau dosis obatnya tidak terlalu tinggi. Gitu ya Mas Bagil ya? Nah, ini tadi kan disebutkan bahwa ada 2/3 yang katanya tidak mengetahui bahwa mereka ini menderita hipertensi. Nah, bagaimana sih dok cara untuk kita itu mengetahui kalau memang kita itu menderita atau memiliki hipertensi? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, kira-kira kapan sih kita harusnya melakukan mengukur tensi kita? Ya. Biasanya kita berpatokan pada umur. Jadi umur anak-anak di bawah 18 tahun, anak sekolah itu sangat jarang hipertensi.
Nah, biasanya kalau anak itu biasanya malah yang sering itu anemia defisiensi besi karena kurang zat besi waktu pertumbuhan. Tapi ketika anak-anak kita itu sejak kecil dikenalkan dengan makanan processing food yang banyak garamnya, yang gurih, yang nagihi, maka sejak kecil memang kita mengenalkan pola makan yang bikin pembuluh darahnya cepat menua, cepat mengeras. Maka kalau di atas 18 tahun sampai 30 tahun, kita harus melihat ada enggak keluarganya yang darah tinggi. Ada enggak keluhan-keluhan yang berhubungan darah tinggi. Biasanya sakit kepala berat, beliur atau vertigo. Jadi kita harus lakukan tensi. Nah, ada kondisi khusus namanya hipertensi sekunder. Itu ada penyebabnya. Itu tensinya pada anak usia 18, 19 tahun bisa 200, 240 per 120. Wow. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan bagus, itu umur 25 bisa cuci darah. Kemudian saya lagi merawat ini pasien umur 25, sudah darah tinggi, tensinya 200 lebih, masuk ICU, cuci darah, gagal jantung, edema paru. Artinya dia sudah hipertensi sejak beberapa tahun sebelumnya, bisa tidak tahu sehingga tidak diobati, atau tahu tapi tidak berubah. Jadi kalau kasus ini jarang, biasanya sekunder penyebabnya, misalnya ada cons atau tumor supraadrenal, pheochromocytoma, primary aldosteron. Atau untuk wanita muda bisa terjadi fibromuskular dysplasia yang menyebabkan arteri renalesia. Tapi yang harus hati-hati adalah kalau kita sudah usia di atas 34 tahun, kita punya profil tubuh yang tidak sehat. Berat badan berlebihan, kurang gerak, merokok, alkohol, konsumsi makanan banyak, gulanya asin, banyak gula, banyak lemak trans, lemak jenuh. Sebaiknya kita melakukan ukur tensi secara reguler. Bisa setahun 2 kali, setahun 1 kali. Tidak apa-apa, oh tensi saya normal, alhamdulillah. Oh tensi saya sudah prehipertensi, sudah warning. Ayo merubah cara hidup. Oh tensi saya sudah hipertensi stadium 1. Merubah cara hidup, kalau 3 bulan dengan merubah cara hidup tensi normal, ya tidak perlu obat. Tapi dengan merubah cara hidup yang sangat optimal, kok tensi masih di atas 140/90, ya wajib minum obat rutin. Ya. Dokter, ini tadi kan banyak banget gejalanya juga sampai bisa muncul komplikasinya juga. Nah, itu dalam hal pengobatan hipertensi itu seperti apa, Dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Biasanya kalau ada orang darah tinggi datang ke dokter, pertama itu sebenarnya dokternya harus mengevaluasi semua, ya. 1, faktor resiko yang non modifiable dan modifiable-nya apa? Terutama yang modifiable. Jadi tetap kalau dia obes, kita anjurkan mengurangi berat badan. Bukan hanya untuk membantu menurunkan tensi, tapi membantu mencegah komorbid, penyakit lain yang akan muncul karena kegemukan selain darah tinggi. Contoh kolesterolnya tinggi atau diabetes. Kalau diabetes darah tinggi itu malah double resiko untuk meningkatkan serangan jantung, stroke dan lain-lain. Yang kedua, setelah modifikasi gaya hidup, kita biasanya melihat darah tinggi itu sudah ada di tubuh pasien sudah berapa lama. Masalahnya kan pasien tidak sadar. Dia sebenarnya tensinya sudah berapa lama sih? Dan itu biasanya ke dokter kita harus melihat, kita lakukan rekam jantung. Ada enggak dari rekam jantung itu tanda-tanda LVH, pembesaran otot jantung. Kalau ada EKG atau foto ronsen kelihatan besar otot jantung, berarti darah tingginya udah lama. Kita harus aware lagi untuk memeriksa komplikasi yang lain. Dari EKG kita bisa melihat tanda-tanda penyempitan dan atau penyumbatan koroner, iskemik, depresi, elevasi dan lain-lain. Kita harus juga melihat ada enggak tanda-tanda stroke. Dengan wawancara bisa. Idealnya kita melakukan fundoskopi mata. Betul, lihat retina. Arteri pembuluh darah di retinanya sudah mengalami kerusakan karena hipertensi atau belum. Kita juga melihat fungsi ginjal, bun kreatininya, juga tak kalah penting melihat kencing. Ada enggak protein di situ? Kalau di kencing ada protein uri, kita patut curiga bahwa darah tingginya sudah mulai merusak ginjal, meskipun fungsi ginjalnya dari pemeriksaan darah masih normal. Tentunya setelah ada darah tinggi, terus komplikasi yang sudah terdeteksi apa, maka dokternya akan memutuskan obat apa yang cocok
Tentunya kalau orang darah tinggi dengan sakit jantung koroner, darah tinggi dengan ginjal, orang darah tinggi dengan hipertensi dengan stroke, ada sedikit perbedaan pilihan obatnya sesuai karakter masing-masing ya. Cuman harus waspada bahwasanya ngobati darah tinggi tidak sembarangan, harus ada target yang dicapai. Gitu. Kadang-kadang pasien itu ngobati sendiri, Mas. Saya minum obat darah kok tiap hari. Terus tensinya berapa? Tensinya 150/90 setelah minum obat. Minum obatnya rutin bagus. Kita acungi jempol. Tapi targetnya tidak tercapai. Karena kalau targetnya itu 130/80 ke bawah, kalau masih di atas itu tetap akan menimbulkan beban pompa di jantung. Menimbulkan kerusakan dinding atau endotel dari pembuluh darah gitu ya. Oke, ini tadi tentang pengobatannya, berarti dari pemeriksaan sampai nanti pengobatannya memang tergantung dari bagaimana kondisi pasiennya ya dok ya. Ya. Nah dok, ini tadi terkait dari komplikasi. Komplikasi apa sih dok yang sering terjadi pada pasien dengan hipertensi? Ya, biasanya pasien komplikasi itu datang dengan keluhan. Khas masyarakat kita itu, saya punya darah tinggi yo, tensi saya itu 80, tapi enggak apa-apa kok, saya enggak pusing, enggak apa-apa, enggak minum obat. Itu khas masyarakat kita. Atau minum obat, tensinya sudah normal, obatnya di stop, terus dia takut ditensi lagi, takut nanti kalau ketahuan darah tinggi. Nah, biasanya kalau datang ke rumah sakit dengan keluhan, ada keluhan berarti identik dengan adanya kerusakan organ. Paling sering itu masuk rumah sakit dengan penyakit jantung. Penyakit jantung koroner atau gagal jantung hipertensi. Yang kedua paling sering masuk rumah sakit dengan kondisi ginjal yang sudah rusak. Gagal ginjal kronis. Kadang pada stadium akhir gagal ginjal kronis, pasien darah tinggi itu harus melakukan cuci darah seminggu 2-3 kali, 10-15 jam dalam 1 minggu. Atau datang ke rumah sakit dengan stroke. Bisa stroke karena sumbatan atau stroke karena perdarahan. Itu paling sering. Yang agak jarang karena mungkin agak tersamar adalah kabur atau kebutaan. Kalau kabur pada orang darah tinggi kan bisa karena kataraknya, nggak ada hubungan dengan darah tinggi. Atau memang komplikasi darah tinggi di pembuluh darah matanya. Ya. Nah dokter, ini kan tadi udah dijelaskan tentang komplikasinya dan sebagainya. Nah bagaimana caranya untuk menurunkan tekanan darah? Ya, jadi cara menurunkan darah adalah melakukan kendali faktor-faktor yang bisa modifiable, yang bisa dikendalikan. Ya, pertama diet yang terkenal untuk menghentikan atau menurunkan tekanan darah ada diet DASH. DASH pada dasarnya adalah diet rendah garam, terus kaya akan sayur dan buah. Nah, garam kita itu maksimal 2.300 mg per 24 jam. 2.300 mg itu kayak berapa? Sekitar 1 sendok teh dalam sehari semalam. Kalau kita di daerah Asia ini makanannya terlalu banyak bumbu. Terlalu asin. Pasti garamnya lebih itu. Iya. Jadi kalau kita menyadari sebaiknya garamnya dikurangi atau mengganti garamnya bukan garam natrium tapi garam kalium. Yang kedua adalah konsumsi seratnya diperbanyak. Karena serat sayur buah itu banyak mengandung kalium, bisa membantu relaksasi dinding pembuluh darah. Masalahnya data di Indonesia terakhir itu 96% orang Indonesia kurang serat. Kurang sayur dan buah. Itu PR panjang gitu. Kalau kurang serat itu macam-macam penyebabnya. Akibatnya kurang bikin darah tinggi, bikin obesitas, diabetes, kolesterol, kanker usus, semua macam-macam implikasinya. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah olahraga teratur. Nah, beberapa pasien saya ada yang berhasil tensi normal tanpa obat justru ketika melakukan olahraga teratur. Berikutnya adalah menurunkan berat badan. Ini PR banyak sekarang karena angka obesitas di Indonesia bertambah banyak. Dan berikutnya tentu kita juga melakukan cara hidup yang sehat.
tidur yang cukup 6-8 jam sehari, berhenti merokok, alkohol, menghindari hidup dengan penuh stres. Ya. Oke dokter, ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini kan ada beberapa yang bisa dikatakan seperti mitos atau hoax ya dok ya. Ya. Nah, apakah benar hipertensi itu hanya dialami sama lansia atau orang tua saja? Iya, mitos ini sangat banyak, termasuk masyarakat menganggap hanya orang tua yang layak dan berhak menyandang darah tinggi. Nah, ternyata ada anak-anak umur 18 tahun sudah darah tinggi. Dan umur antara 20-30 sudah darah tinggi. Jadi kalau kita secara genetik punya orang tua yang sakit darah tinggi, biasanya sebelum usia 40 tahun kita juga akan mempunyai darah tinggi. Atau bisa juga orang tua kita tidak punya darah tinggi. Bahkan sampai umur 95, kadang saya lihat petani-petani itu umurnya tensinya masih bagus. Tapi anaknya yang jadi pegawai negeri, kemana-mana, naik kendaraan, wisata kuliner, perutnya buncit, lemaknya tebal. Umur 50 udah darah tinggi. Nah, jadi saya lihat kok orang-orang yang sergap olahraga apapun bentuknya, atau bekerja di sawah, jalan-jalan itu dengan profil tubuh yang lemak seminimal mungkin. Jadi tubuhnya kalau kita lihat itu tulang, otot, sama kulit. Lemaknya sangat minimal. Itu sampai tua itu tensinya bagus rata-rata. Maka saya lihat itu jadi lemak yang tebal di tubuh kita itu saya berperan untuk menimbulkan aterosklerosis. Pengerasan dan kekauan pembuluh darah. Pembuluh darah kaku itu pembuluh darahnya lebih tua dari umurnya. Jadi umurnya 40 tahun, tapi pembuluh darahnya udah umur 50-60 tahun. Jadi bisa darah tinggi di situ. Jadi penting sekali kita sejak muda itu golden umur yang emas untuk mempersiapkan 20, 30, 40 tahun jangan sampai kena darah tinggi. Ya, menjaga faktor risiko supaya nggak darah tinggi. Sebenarnya kalau kita gaya hidupnya bagus, maksudnya mencegah darah tinggi, tapi dengan sendirinya penyakit yang lain tidak akan datang. Kencing manis tidak datang, kolesterol tidak datang, kanker tidak ada. Tidak datang. Kanker Jadi, juga ya. Jadi kalau kita lihat itu ada orang-orang usia 40, tapi usia jasmani badannya masih 30-20 tahun. Kayak Cristiano Ronaldo itu kan usia 39-40, tapi kemampuan biologis fisiknya seperti 20 tahun. Oh, berarti kayak body age ibaratnya. Sekarang tuh terkenalnya body age, usia tubuhnya. Usia tubuh. Ada yang usianya 40 tahun, tapi usia biologisnya udah 50-60 tahun. Jadi memang kita harus memudayakan masyarakat kita tidak cukup hanya puas dalam kondisi sehat. Saya nggak ada keluhan, saya puas. Jangan. Kita harus membiasakan masa kita untuk menaikkan targetnya menjadi bugar. Jadi bugar itu dicapai dengan olahraga, gaya hidup yang sehat. Orang kalau bugar, jatuh-jatuh masih sehat. Kalau sehat jatuh-jatuh jadi sakit. Darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Ya. Oke dok, tadi kan tentang hipertensi dialami orang tua. Nah ini ada juga mitos yang lain. Kalau seandainya kita tidak ada gejala, apakah berarti kita tidak perlu khawatir terkait tentang hipertensi? Sebenarnya ini yang paling PR itu, silent killer-nya di sini. Tidak ada gejala dan kita merasa aman. Merasa aman, betul. Jadi setiap orang harusnya menilai dirinya sendiri. Saya punya enggak faktor risiko darah tinggi? Contoh, orang tua saya darah tinggi. Badan saya terlalu gemuk. Body mass index saya di atas 23. Atau visceral obesity, lingkar perut saya terlalu besar untuk perempuan di atas 80 cm, laki-laki di atas 90 cm. Saya kecil kok dok. Ya, six pack ya mas. Atau sedentary, kurang gerak. Atau kurang tidur. Kan anak-anak muda sering toh bergadang malam, kurang tidur, minum processing food gitu ya, atau merokok atau alkohol. Kalau ada faktor risiko sebaiknya orang aware, selalu mengecek tensinya setahun 1-2 kali. Ya, jangan cukup puas kalau punya faktor risiko dicek tensi normal terus udah aman kok, saya nggak punya darah tinggi. Belum tentu. Jangan tahun depan, jadi ulang tahun 5 tahun lagi. Jadi harus selalu ngecek ya.
Idealnya sih harusnya setiap keluarga di Indonesia punya alat ukur darah Tensi, tinggi. Atau mungkin di RT, tingkat RT, Dasawisma itu satu Dasawisma punya alat darah ukur. tinggi. Iya. Jadi kalau satu RT itu kepingin ukur, bisa ke Pak RT atau Ketua Dasawisma untuk ukur tensi. Dok, ini juga nih, ada orang berpikiran bahwa kadang-kadang, ya tadi kan menyinggung tentang obat, kemudian konsumsi obat dan sebagainya. Ada yang mau mengonsumsi, ada yang enggak. Nah, ini ada beberapa hoax atau bisa dikatakan mitos nih. Kalau makanan tertentu dapat secara instan menyembuhkan mereka dari hipertensi. Ya. Benar apa tidak ini? Ya, jadi bisa benar bisa enggak, tergantung ya. Kalau orang darah tinggi, tapi sudah ada komplikasi, sudah ada stroke-nya, sudah sakit jantungnya, kreatin ini fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu, tapi belum indikasi cuci darah. Sebaiknya minum obat darah tinggi supaya komplikasi yang terjadi tidak bertambah berat dan tidak menimbulkan komplikasi yang lain. Ketika kita mengobati obat darah tinggi, tetap kita push orang itu untuk hidup sehat. Jadi konsumsi makanan, minuman yang tradisional, yang dipercaya menurunkan dari monggo. Memang betul ada beberapa makanan, minuman, ramuan tradisional yang bisa menurunkan tensi. Tapi begitu tensi turun, mereka merasa aman. Betul. Atau dia tensinya oke lah 180. Tetangganya ngomong minum ramuan ini tensinya bisa normal. Dia minum, efek placebo-nya yang muncul. Efeknya tenang, tidak pusing. Tapi takut diukur tensinya. Malah takut diukur. Bisa saja dia tensi atau 80 minum itu tensinya turun 170. Tapi kan tidak mencapai targetnya. Jadi bagi saya fleksibel saja, boleh melakukan diet apapun, konsumsi herbal apapun yang dipercaya apapun, tapi tetap diukur hasilnya. Jadi kalau anak sekolah itu harus ada rapotnya. Oh iya, betul. Kok hasilnya kok masih belum mencapai target dengan upaya yang maksimal tidak menggunakan obat, mau tidak mau harus pakai obat. Soalnya jangan sampai menyesal di belakang. Di belakang kayak beberapa pasien yang darah tinggi dan sudah cuci darah seumur hidup itu kadang curhat, Pak dokter kapan ya saya ginjalnya kembali normal? Waduh. Ginjal udah rusak. Iya. Kalau ginjal rusak kan obatnya cuma satu, renal transplant, mengganti ginjal baru. Ginjal baru pun kalau dia tetap tidak mau minum obat darah tinggi akan dirusak juga oleh tensi yang tinggi juga. Ya. Terkait tadi dok, bisa dikatakan tadi tentang obat hipertensi, kemudian tadi juga ada menyinggung tentang olahraga dan juga tentang pola hidup, diet dan sebagainya. Nah, bagaimana sih dok menyinggung olahraga ini ya dok ya? Adakah jenis olahraga tertentu yang mungkin bisa membantu dalam menurunkan tekanan darah? Ya, jadi selalu kalau kita gaya hidup itu 80% dari pola diet. Ya, diet yang kurang garam, banyak sayur, banyak buah, hindari makanan trans lemak jenuh. Olahraga ada macam-macam. Tapi kalau kita mengikuti kriteria Kemenkes itu ada olahraga yang sifatnya aerobik ya. Aerobik itu khasnya apa? Kalau kita melakukan gerakan itu, detak jantung kita akan meningkat, nafas kita, frekuensi akan meningkat, agak menggos-menggos gitu. Tapi itu olahraga aerobik itu ada target nadinya, detak jantungnya yang aman, ada ukurannya dihitung berdasarkan umur. Tapi kalau ribet ngukur, gampang. Jalan aja yang cepat sampai menggos-menggos tapi masih bisa nyanyi, masih bisa ngomong, masih bisa murotal, berarti masih aman. Olahraga aerobik apa jalan? Macam-macam, jalan cepat, jogging, lari, sepeda, renang, silakan. Yang kedua, wajib melakukan olahraga resistensi, melatih kekuatan otot. Karena otot yang bergerak itu bisa membantu untuk membakar lemak. Selain menguatkan tulang, kalau lemaknya habis berarti mengurangi penumpukan lemak dan aterosklerosis, kekakuan di dinding pembuluh darah. Ada pasien saya umurnya masih 40 tahun, tensinya tinggi, olahraga 2 aerobik sama angkat beban, tensinya bisa normal tanpa obat. Olahraga berikutnya adalah olahraga sifatnya fleksibilitas. Kayak tai chi atau olahraga kelenturan yang lain.
Ada juga olahraga yang sifatnya grup, yang memberikan efek senang karena dudukan sosial di situ. Yoga, senam aerobik bersama-sama. Kalau saya lihat ini di tempat kita di Tuban, alhamdulillah di tempat-tempat olahraga itu selalu ramai. Iya. Kalau saya lihat gor itu setiap pagi ramai. Setiap minggu lebih ramai lagi. Tapi habis olahraga biasanya jajan di pinggir Car Free Day itu makanannya ya lemak trans dan lemak jenuh semua di situ. Tapi minimal dengan meningkatnya budaya olahraga di masyarakat kita itu, kita bisa berharap ke depan pasien itu lebih aware tentang hidup yang sehat. Bukan hanya untuk mencegah dan mengobati darah tinggi, tapi penyakit yang lain. Diabetes, kolesterol, terus sarkopenia, dan lain-lain. Ya. Nah ini dok, tadi kan terkait tentang pengobatan juga. Katanya nih dok, ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya mengonsumsi obat hipertensi bisa menyebabkan ginjalnya sakit atau bahkan hatinya sakit. Itu benar apa enggak? Ya, itu mayoritas masyarakat kita pendapatnya seperti itu. Iya. Jadi biasanya kalau ada orang darah tinggi ke dokter, terus dikasih obat sebulan, diminum ya Bu, bulan depan kontrol, minum obat seumur hidup. Pulang ketemu tetangganya, Mbah jangan minum obat darah tinggi terus kok ginjalmu rusak. Nah, akhirnya yang baik nggak berani minum obat darah tinggi. Atau minum obat darah tinggi, tapi setelah tensinya normal, obatnya di stop. Takut kalau diminum terus tensinya tuh turun. Jadi sekarang pun kalau kita lihat obat darah tinggi yang paling bagus itu kerja paling lama 24 jam. Jadi, obat-obat sekarang itu rata-rata minumnya sehari satu kali. Kerjanya 24 jam. Begitu lebih dari 24 jam dia tidak minum lagi, pasti tensi akan naik lagi kembali. Sebenarnya yang merusak ginjal, merusak otak, mata, jantung itu bukan obat, tapi tensi yang tinggi. Kalau tensi tinggi itu pembuluh darah di ginjal itu kayak digedor-gedor dengan tekanan yang sangat tinggi. Disemprot dengan tekanan tinggi, akhirnya pembuluh darahnya rusak, menyempit, aliran darah ginjal jelek, ginjalnya fungsinya menurun. Ya kadang-kadang memang ya ini silent killer, ya banyak yang nggak tahu, ada yang tahu pun yang berobat sedikit. Nah, dan rata-rata penyebab gagal ginjal itu dua kalau di tempat kita, darah tinggi dan kencing manis. Dan semuanya biasanya termakan hoax dari tetangga, masyarakat dan lain-lain. Maka perlu kita edukasi seperti Hari Hipertensi Dunia itu apa? Untuk meningkatkan awareness. Jadi kita masyarakatnya itu harus dididik untuk mengkritisi pendapat-pendapat tentang kesehatan. Harusnya anak-anak muda sekarang yang media sosialnya banyak, bisa ngecek di media sosial, di ChatGPT dan lain-lain itu, ini dokternya ngomong begini benar atau enggak? Gitu. Cek aja di situ. Atau tetangga saya bilang obat darah tinggi menyebabkan kerusakan ginjal, dicek aja di situ di ChatGPT, diketik apakah benar obat darah tinggi merusak ginjal. Nanti kan ada jawaban di situ. Jadi kita memang membantu masyarakat kita untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kritis, terutama terhadap pendapat-pendapat tentang kesehatan. Ya. Karena memang berdampak ya dok ya terhadap penderita hipertensi juga. Ya biasanya dampaknya tidak hanya ke pasiennya. Jadi kalau ada seorang bapak umur 40 tahun, masih produktif, anak-anak masih kecil, suami istri tidak bekerja, dia darah tinggi, kena stroke dan cuci darah. Cuci darah seminggu 2 kali. Terus berobat di polinya ke poli penyakit dalam dan poli saraf, sebulan ke 2 spesialis antri lama. Satu istri yang tidak bekerja, orang laki-laki yang tidak produktif, anaknya tidak bisa sekolah tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita abai terhadap kesehatan kita, termasuk darah tinggi, korbannya bukan pasien saja, tapi orang-orang sekitarnya itu juga akan korban. Tuh, kadang-kadang mirisnya seperti itu. Ya, anak-anak jadi terlantar, istri jadi lantar, kalau si suami sebagai tulang punggungnya tidak aware terhadap kesehatan. Bisa menurunkan produktivitas juga ya dok ya. Baik dok, tadi kan menyinggung tentang stres juga kan dok. Nah bagaimana sih dok cara untuk mengelola stres terkait hipertensi ini? Ya stresnya ternyata cukup banyak. Di pasien-pasien penyakit dalam itu stres itu datang dengan banyak keluhan. Diperiksa di foto ronsen, di EKG, di USG, macam diperiksa kok normal semua.
Akhirnya rata-rata larinya ke dokter psikiater, spesialis kesehatan jiwa. Jadi rata-rata kalau pribadi yang stres itu dibesarkan waktu kecil oleh orang tua atau orang yang terdekat yang punya karakter stres atau cemas. Ya, biasanya intervensi katarsis, ya curhat ya. Curhat ke teman, sahabat, atau curhat ke psikolog yang bisa mendiagnosa tipe kepribadian dan intervensinya. Tapi kalau dari dokter, kalau dari saya biasanya beberapa pasien gampang stres itu justru stresnya hilang kalau dia melakukan olahraga. Oh iya. Ternyata otot yang bergerak apapun bentuknya, mau jalan, lari, angkat beban itu bisa mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi beberapa pasien saya yang cemas stres itu saya suruh nge-gym, saya suruh lari, terus justru cemasnya hilang dan sekarang malah ikut event-event kayak run 5K dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat yang punya sifat cemas, coba sih gerak lebih banyak, sering keluar rumah, melihat langit yang luas, laut yang hijau-hijauan. Jangan cuma di dalam rumah terkungkung dengan tembok. Tapi kalau memang dengan upaya non medis tidak ada berhasil, maka masih ada dokter spesialis yang mengkhususkan untuk membantu teman-teman yang tidak bisa mengatasi stres atau cemasnya. Ya. Berarti pada intinya keluar dari zona nyaman, jangan menghadap tembok mulu. Di luar masih ada langit. Betul dok. Memang sih dok, memang terkait olahraga ya. Memang benar bisa kayak releasing stress memang. Saya soalnya juga sering merasakan juga karena waktu lari juga. Wah, tenang. Oke dokter, ini terakhir mungkin dokter ya, tentang tadi tentang diet. Nah, kalau seandainya kan ada orang masyarakat yang mengatakan bahwa mereka kalau seandainya terkena hipertensi, stop tidak mengonsumsi garam sama sekali. Nah, itu benar apa tidak? Oh ya, jadi garam ini dalam kadar tertentu justru dibutuhkan untuk tubuh kita, terutama untuk menjaga osmolaritas darah kita. Kalau garam kita rendah, hiponatremia berat, itu malah membahayakan nyawa. Malah bikin edem otak, penurunan kesadaran, dan lain-lain. Kita masih butuh garam, tapi dalam jumlah terbatas. Misalnya dalam 1 gram garam, itu biasanya natriumnya sekitar 40%. Garam yang biasa itu ya. Makanya kalau kita jatahnya itu 2.300 atau 230 mg atau 300 mg per hari, hanya cukup 1 sendok garam. Kalau kita sudah beli lauk di luar, apalagi di Tuban ini semua lauknya mesti gurih asin. Ya, di rumah ya jangan kebanyakan garam. Asin juga sih ya. Makanan di Tuban ini kalau tidak gurih, tidak asin nanti pasti tidak laku nanti. Jadi, biasanya kalau pasien saya darah tinggi, saya anjurkan mengganti garamnya dengan garam kalium tadi. Silahkan dia makan gurih enak di luar, tapi di rumah harus garam kalium. Atau paling bagus kita pakai garam meja. Jadi kalau masak itu harus tidak dikasih garam, ada garam khusus di meja situ, sesuai orangnya. Kalau orang tidak punya darah tinggi silahkan asin, punya darah tinggi dikurangi. Mungkin ngasih garamnya 1/4 sendok atau 1/5 sendok untuk yang dia makan. Biar ada rasa ya itu. Kebiasaan kita kan garam itu dicemplungkan, dimasukkan ini ketika langsung masak pertama. Lalu kelebihan ditambah air. Kurang tambah lagi. Jadi garam tetap butuh. Tapi tidak hanya garam loh ya, semua yang bisa dikoreksi harus dikoreksi. Ya. Jadi misalnya kita sudah mengurangi rendah garam, tapi kita tetap obes, tetap malas bergerak, tetap kurang stres, tidur kurang, dan lain-lain, tetap faktor risiko yang modifiable itu tidak tertangani. Nah dok, ini kan kita sudah berbicara panjang lebar tentang hipertensi. Mungkin sebelum kita menutup hari ini, mungkin dokter ada closing statement terkait hipertensi yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih teman-teman, sejawat sekalian, dan masyarakat pada umumnya. Mari kita tidak perlu takut dengan darah tinggi. Darah tinggi itu kita jadikan teman, sahabat, kita pelihara dengan baik kalau memang ada di dalam tubuh kita.
Insya Allah darah tinggi itu kalau dijadikan sahabat, dipelihara, dikendalikan dengan baik, maka tidak akan merusak dan menimbulkan komplikasi, kecacatan dan atau kematian. Atau adapun cara untuk memelihara darah tinggi adalah tetap melakukan modifikasi gaya hidup dan minum obat teratur apabila dengan modifikasi hidup itu tensinya tidak tercapai. Mari kita ukur tensi kita dengan akurat. Kalau tensi kita tinggi, mari kita kendalikan supaya kita bisa hidup lebih lama tanpa komplikasi, tanpa kecacatan, dan tidak merepotkan keluarga dan anak cucu kita. Sekian. Oke, luar biasa banget ya closing statement dari Dr. Mat. Oke, sebelum kita menutup nih ya, jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan juga di subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya. Jadi supaya channel ini kalau seandainya update video terbaru, kamu akan langsung tahu. Dan juga supaya jadi ladang pahala nih, share ke seluruh sosial media kamu yang kamu punya. Oke? Baiklah, terima kasih Dr. Mat atas waktunya hari ini dengan materi yang luar biasa. Mungkin dokter sekarang sudah mau ini ya praktek ya jam sekarang. Yeah. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.